Yang Kak Aryo lakuin tahun sebelumnya sama sekarang apa ya? Kan tahun sebelumnya itu dapat honorable mention 5. Sekarang kan jadi Absol. Itu perbedaan yang dilakukan apa? Oke, thank you pertanyaannya, Iqbar. Nah, kalau dari aku perbedaan tahun ini dan tahun lalu itu tahun lalu nggak belajar analitik. Asli. Aku dulu nggak ngerti konsep mengencerkan larutan dan mengambil larutan. Jadi satu nomor soal analitik yang seharusnya gampang itu nggak kekerjain, sama sekali nggak kekerjain, nggak kesentuh. Cuman menyetarakannya doang yang kesentuh. Padahal itu sebenarnya kalau setelah aku pelajarin kalau ternyata ngencer dan ngambil larutan itu seperti apa, rasanya kayak oh, kalau harusnya berarti tahun lalu bisa perunggu itu. Cuman ya udah, artinya aku sadar kalau kekuranganku tuh analitik, jadi ya belajar analitik seenggaknya analitik dasar, tahu em, bermain-main dengan analisis sampel, ngincerin, ngambil larutan dan lain-lain. Itu sih perbedaan yang paling mencolok. Terus perbedaan kedua itu tahun pertama jujur ya, jujur. Aku nggak tahu bahkan itu honorable mention itu sesuatu yang perlu dikejutkan juga sih, sangat mengejutkan kalau untuk aku pribadi. Karena tahun lalu jujur aku nggak ngerjain solo SN tahun-tahun sebelumnya sama sekali karena nggak bisa, nggak paham aku. Aku ngeliat kayak apa ini semua bedanya. Terus tapi lama-lama aku mikir, oh salah sih, seharusnya aku berusaha ngerjain soal SN tahun lalu gimana pun caranya harus dipaksakan gitu. Tanya ini. Jadi mulai dari karena aku tahun pertama itu cuman HM5, makanya aku mulai aktif nanya-nanyain orang, terkhususnya nanyain kakakku Amadeo. Kalau kalian tahu dia top 1 UTBK kan, top 1 UTBK nasional tahun ini, dia itu tahun lalu perak kimia. Nah, itu aku em, bener-bener setelah OSN itu aku nanyain segala sesuatunya ke dia gitu. Nanyain cara kerja ini gimana, cara kerja ini gimana gitu. Jadi eh jadi perbedaannya tahun pertama dan tahun kedua itu. Pertama belajar analitik, kedua ngerjain semua soal tahun lalu. Yang mana aku nggak ngelakuin itu di tahun pertama gitu. Oke, menarik sebenarnya pertanyaannya. Aku juga tahun pertama 2015 tuh nggak dapat medali. Tahun kedua cuma dapat perunggu. Ya, improve-nya dikit banget. Cuman apa ya? Kalau teman-teman pernah ngerasain misalkan di yang kelas 10 udah ikut nih. Tahun pertama udah ikut terus gagal di tengah-tengah. Itu sebenarnya bukan berarti teman-teman itu belum belum berarti teman-teman gagal gitu. Teman-teman masih punya kesempatan, teman-teman bisa memperbaiki kesalahan sebelumnya dan mengimprove lebih jauh lagi dari tahun sebelumnya. Karena dulu aku pas tahun pertama nggak dapat medalis itu jujur emang udah prediksi dari awal karena waktu lolos OSN itu aku masih banyak sekali materi yang belum aku pelajari. Tapi setelah itu aku ngerasa kayak termotivasi lebih untuk mengejar semua ketertinggalanku. Karena memang eh, apa ya, kegagalan itu berarti belum bukan berarti kita itu nggak bisa, tapi belum waktunya saja. Karena kita masih ada waktu di kelas 11-nya untuk mengejar ketertinggalan yang sebelumnya. Bahkan aku bisa buktiin dengan aku tahun pertama itu nggak dapat medal, tahun keduanya itu bisa dapat medal dan juga bisa kalau lolos ke internasional itu juga karena semangat mengejar ketertinggalan tuh. Aku boleh ya awalnya tertinggal, tapi aku nggak mau. Habis ini aku ketinggalan. Aku harus jadi yang terdepan. Jadi itu semangat. Itulah yang bikin aku makin semangat ya di tahun kedua. Jadi kalau ditanya, apa sih yang bikin kakak semangat untuk OSN? Ada support systemnya juga nggak? Ya itu tadi support systemku. Ya semangatnya karena seperti pengen membalaskan dendam lah. Karena tahun sebelumnya kan nggak dapet
medal. Terus aku pengen membuktikan kalau aku tuh bisa. Jadi gitu. Mungkin kalau Kak Aryo ada support sistemnya. Ada nggak? Jangan ya, jangan disebut lah ya. Tapi kalau ditanya ada atau enggak gimana? Jawabannya Aryo. Ada. Ada ya. Ya biasa anak muda kan gitu ya. Namanya masih muda ya. Pasti ada lah. Apalagi kan Peter. Peter. Pasti banyak yang pengen gitu. Jadi itu berarti kalau misalkan ditanya apa pacaran itu boleh nggak sih? Ya jawabannya harusnya tergantung kalian yang menjalani. Kalau kalian menjadikan itu support system kalian dan membuat kalian makin semangat ya berarti bagus. Tapi kalau kalian malah jadi makin malas belajar, banyak waktu kebuang, nah itu yang jeleknya di situ. Jadi semua tergantung di diri kita. Next, pertanyaan berikutnya dari Nadia Amila Bukhori. Boleh silakan on mic. Sebelumnya terima kasih karena udah mempersilahkan saya. Saya mau nanya Kak, kan misalnya kayak kalau saya tuh kan orangnya tipe yang belajarnya kalau misalnya kayak belajar matematika doang gitu. Nah, itu gimana cara ngatur waktunya untuk belajar olimpiade sama pelajaran sekolah gitu Kak. Saya tuh kayak orangnya gampang capek gitu loh Kak kalau belajar. Terima kasih. Oke, silakan Aryo dijawab. Oke. Terima kasih pertanyaannya Nadia. Nah, itu seni dari hidup itu pengorbanan, apalagi Olimpiade. Capek itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari mempersiapkan ASN. Jadi rasa capek itu bukan sesuatu yang bisa dihindarkan, tapi sesuatu yang bisa dilawan menurutku. Jadi em, dengan komitmen, dengan keinginan besar kan aku dari awal terjun ke kimia itu memang dengan niat yang sangat besar harus medal apapun yang terjadi harus medal. Nah, dengan mentalitas untuk menerjang apapun yang terjadi, dengan mentalitas kalau oh harus bisa, itu lama kelamaan rasa capek itu awalnya memang berat, tapi lama kelamaan rasa capek seperti itu akan luntur. Kalau terbiasa terbiasa mulai disenangi, tahu-tahu gak sadar jadi kebiasaan yang awalnya terasa berat, lama-lama belajar Olimpiade itu malah jadi rutinitas yang kita bahkan gak sadari gitu, kayak oh aku lagi belajar ya, atau kayak udah bukan beban lagi rasanya. Jadi memang di awal-awal gitu, tapi rasa capek itu memang bukan sesuatu untuk dihindari, tapi untuk dihadapi gitu, dilawan. Ya, benar-benar. Aku aku sedikit cerita juga. Dulu aku juga orangnya tuh kalau belajar tuh suka ketiduran. Apalagi baca buku. Bahkan sampai dulu itu baca buku di meja. Itu sampai tidur di atas bukunya. Bangun-bangun bukunya udah basah. Nah, kalian pasti tahu basah karena apa? Ya, itulah namanya perjuangan, teman-teman. Aku dulu bahkan sampai apa ya? eh sampai itu sampai dari jam setengah tujuh eh, atau dari jam setengah delapan itu belajar sampai jam satu gitu. Meskipun ketiduran kadang karena capek ya, wajar ya capek. Kadang bangun tidur belajar lagi. Kalau kalau udah nggak kuat ya udah lanjut tidur. Itu hal yang wajar yang bakal dialami oleh para peserta OSN karena capek ngatur waktu untuk sekolah, paginya sekolah, malamnya belajar olim. Ya namanya perjuangan kan
harus sampai berdarah-darah lah kalau istilahnya. Kalau perjuangan gampang ya semua orang bisa jadinya. Maka yang menentukan kenapa orang itu bisa hebat, bisa sukses karena perjuangannya nggak gampang. Itu. Tapi siapa yang bisa melewati semua rintangan itu pasti ada hal indah yang akan kalian capai di akhirnya. Jadi gitu teman. Itu sedikit pesan dari aku. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Arsenat. Pertanyaan terakhir aja ya. Jadi Oke Kak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di sini saya punya dua pertanyaan. Yang pertama kan tadi Kak Arya Razak itu mention kalau dia itu tahun pertama itu lolos OSNK. Nah itu tuh kira-kira dari Kak Aryo sendiri tuh butuh persiapan waktu berapa lama sih? Soalnya kan kelas 10 ya. Soalnya saya pribadi waktu itu memang tidak tahu seputar OSN dan baru tahunya itu kelas 10. Jadi kayak ditawarinnya itu benar-benar hamil 1 bulan, jadi persiapannya nggak maksimal. Terus yang kedua buat teman-teman yang mungkin berjuang sendiri untuk Olimpiade dan tanpa ada pembimbing tapi sudah mencapai kapasitas dirinya itu kira-kira bagaimana ya Kak? Maksudnya biar biar bisa ada pencerahan gitu dari orang lain tapi dia memang tidak punya pembimbing. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Arsenat. Nah, kalau dari aku sendiri persiapan lisensi itu sangat sempurna. Benar-benar dari awal kelas 10 ditawarin mau udah jalan. Jadi eh, nggak kepepet. Tapi menurut aku kalau misal memang ternyata harus ternyata kepepet kayak ditawarin 1 bulan sebelum OSK, anggap aja OSK pertama itu sebagai pengalaman. Tapi diseriusin di masa berikutnya. Kan masa dari waktu 1 bulan sebelum OSK pertama dan sebelum OSK kedua itu rentangnya panjang 1 tahun lebih, nggak lebih 1 tahun untuk OSK berikutnya. Yang mana ya udah kalau misal memang tahun pertama nggak memungkinkan, dimaksimalkan sebisa mungkin di tahun kedua. Terus kalau masalah berjuang sendiri tanpa pembimbing, sejujurnya aku kan nggak terlalu relate karena memang aku ada pembimbing yang ngarahin dari awalnya. Tapi gitu, pembimbing itu nggak setiap saat ada, lama-lama juga kita mulai bergerak dan berjalan sendiri. Nah, gini, perlu disadari bahwa malu bertanya sesat di jalan. Aku tuh tipikal orang yang bertanya ke semua orang, benar-benar ke semua orang, termasuk salah satunya ya Kak Rido ini. Aku sering tanya ke dia dan banyak banget. Aku tanyain hampir semua orang. Jadi kan supaya nggak terlalu mengganggu gitu. Jadi atau kalau lagi sibuk apa gimana ya udah tanyain orang lain gitu. Jadi kalau misalnya dibilang benar-benar sendiri, kenapa harus benar-benar sendiri? Kamu bisa kenalan dengan sepuh-sepuh kimia itu rata-rata sepuh-sepuh medalis itu 99,9% itu ramah. Hanya satu dari sekian banyak orang yang nggak balas chatku dan hanya satu dari sekian yang nggak menjelaskan dengan baik. Tapi selebihnya tuh medalis-medalis itu ramah karena kebanyakan dari kita medalis juga dulu pernah mendapatkan rasa yang sama gitu dari sepuhnya. Jadi kayak misal aku belajar dari Karido, terus dulu juga pasti Karido belajar dari orang lain juga gitu. Jadi kayak bertanya aja sih kenalan banyak orang. Oh, enggak, contoh mungkin kalau contoh yang lebih relate ini, aku sebut aja ya, ini Regin, Absol 2020. Itu aku sering nanyain dia juga. Itu kan dulu juga belajarnya di ini kan di Karido kan. Ini ya intinya jangan pernah malu untuk bertanya ke sepuh-sepuh gitu karena aku yakin dan percaya 99,9% sepuh itu sangat ramah dan baik gitu sebagaimana mereka diperlakukan oleh sepuhnya gitu. ya benar. Jadi minta ajar sama sepuh. Ajarin dong puh gitu. Ntar pasti diajarin. Jadi kalau ditanya, kalau misalkan contoh yang belajar sendiri, aku juga sebenarnya dulu awal-awal tuh belajar sendiri.
Dulu aku pas di kelas 10 ditawarin ikut OSN kimia. Terus awalnya aslinya aku pengen ikut OSN matematika, tapi kalau setelah dilihat matematika itu ya menurutku ya ini karena keterbatasan aku yang dulunya cuma suka matematika tapi baru pengen ikut Olim di SMA. Jadi ngerasa udah tertinggal gitu. Nah, terus ditawarin lah ikut kimia. Nah, waktu ikut kimia aku ngerasa kayak aku bisa bersaing di situ. Dan waktu belajar kimia aku juga belajarnya dari buku-buku yang ada di sekolah. Aku nyari sendiri semua waktu itu. Nyari buku kimia kelas 10, 11, 12, terus nyari soal-soal tahun sebelumnya. Dari tahun 1990-an itu aku kumpulin sampai tahun 2014. Aku kumpulin, aku kerjain semua sendiri. Kalau nggak bisa cari pembahasan sendiri. Kalau apa namanya? Kalau ngerasa kayak ya udah mentok ya udah dipikirin terus-menerus. Baru setelah aku kenal sama alumni-alumni dari Jawa Tengah setelah lolos nasional, itu baru di situ aku mulai banyak bertanya sama alumni. Karena waktu itu apa ya kayak sekolah aku tuh karena sekolah yang agak di kabupaten ya letaknya. Sekolah aku baru pertama yang lolos OSN tuh baru aku dan baru pertama yang dapat medalis juga baru aku. Makanya mau nanya ke siapa juga bingung kan. Nah, jadi kalau dibilang kendala belajar, aku juga dulu ngalamin belajar sendiri, harus belajar sendiri, nyari semuanya sendiri, apa-apa usaha sendiri karena nggak ada alumni sama sekali. Bingung mau nanya ke siapa. Nah, habis itu ya ya udah setelah kenal-kenal banyak alumni baru dari situ aku tahu harus belajar apa. Harus belajar ke arah mana baru diarahin gitu. Oke, Makan guys, makan. siapa itu? Oke. Oke, jadi itu ya teman-teman untuk webinar malam hari ini. Untuk pertanyaan yang belum kejawab, untuk kalian yang bertanya kenapa Ilalakan ya. untuk yang bertanya kenapa gimana tips lolos ke ICO ya tunggu nanti kalau ada waktu nanti aku bikinin. Ya, tunggu saja nanti jawabannya. Karena yang paling penting lolos OSN dulu gitu, daripada lolos ICO kan. Lolos OSN dapat medalis baru lolos ICO. Oke, karena waktunya udah kelewat 7 menit, ya nggak apa-apa. Tadi kita mulainya juga 19.05. Jadi kita sudahi acara webinar malam hari ini. Terima kasih kepada Kak Aryo Razak yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan bersedia untuk menjawab semua pertanyaan dari teman-teman dan sekaligus sharing juga pengalamannya selama OSN kemarin. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah Kata-kata hari ini hadir di webinar kali ini. Kata-kata hari ini apa, Aryo? Yang paling penting harus bahagia, jangan stres. Ya, benar. Meskipun yang penting bahagia. Hidup itu bahagia. Dinikmati saja. Meskipun kimia Karido, itu Karido. susah, Kata-kata Karido. kata-kata Kak Rido. Waduh. Ya, apa ya? Aku nggak punya kata-kata. eh Karido nggak anak senja ya? Waduh. Jadi kalau kata-kata dari aku ya, ya itu kata-kata dari aku. Jangan bucin, jangan bucin.
Oke, udah Kenapa ya. enggak? Kita apa? Aryo. Kenapa enggak? Buktinya Absol. Iya, benar. Bucin itu boleh, asal yang penting bisa mengandalkan waktu. Kalau kata-kata dari aku, eh semangat. Udah, itu doang. Karena itu yang paling penting dalam hidup. Oke, mungkin sebelum saya tutup, aku ada diminta untuk ngasih info nih ke teman-teman yang misalkan pengen ikut pelatihan. Sebenarnya kalau teman-teman tertarik mau Kata-kata ikut Kak Raja. pelatihan, kata-kata Kak Raja. Ayo Kak Raja, kata-katanya. Nanti dulu, nanti dulu. Jadi kalau teman-teman tertarik mau ikut pelatihan di Haro, nanti bisa hubungi aku ya di nomor 085385548225. Nah, ini untuk detail pelatihannya. Nanti pelatihannya rencana dilaksanakan dari November sampai Januari. Jadi itu untuk acara webinar malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, dan karena ini malam minggu ya jangan lupa malam mingguan ya, yang masih ada waktu yang punya ini support system. Oke, foto bareng boleh, boleh. Ayo foto bareng. Makasih Kak Rido. Sebelum kita tutup foto bareng ya. Sebelum kita akhiri Zoom-nya. Foto. Foto.